Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Hansa Dewi Puspaningrum dengan NIM 1705520115. Perkenalkan, saya dari Universitas Tigubang Unisfem Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Audit Investigatif yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Binugro SEAK MMCAC. Di sini saya akan menjelaskan materi presentasi meliputi yang pertama ada fenomena yang berkaitan dengan kecurangan, yang kedua ada teori kecurangan bisa disebut diamond theory, dan yang ketiga ada komponen pengendalian internal, dan yang keempat ada peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan, dan yang kelima ada kompetensi internal auditor. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai fenomena yang berkaitan dengan kecurangan. Fenomena kecurangan yang terjadi pada perusahaan diawali dengan adanya peluang untuk melakukan penyimpangan. Menurut definisi Tuana Kota, fraud merupakan perbuatan yang disengaja oleh satu atau beberapa orang dalam manajemen, pegawai, atau pihak ketiga. Tindakan ini tidak tergantung pada ancaman kekerasan atau kekuatan fisik, melainkan ancaman penipuan dilakukan oleh pihak dan organisasi untuk mendapatkan uang, kekayaan, atau jasa untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa, atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau bisnis. Keresahan ekonomi membuat lebih mudah bagi karyawan menemukan cara untuk melakukan kecurangan dalam gerak dan jenis perilaku baru cara licik. Perusahaan biasanya melalui laporan keuangan, karena laporan keuangan merupakan sebuah acuan bagi para pengguna informasi keuangan untuk melihat bagaimana kondisi keuangan sebuah perusahaan. Laporan keuangan menjadi salah satu bentuk alat komunikasi perusahaan mengenai data keuangan atau aktivitas operasional perusahaan kepada para pengguna informasi keuangan. Para pengguna informasi keuangan tersebut meliputi pihak manajemen, karyawan, investor, kreditor, supplier, pelanggan, maupun pemerintah. Terjadinya suatu tindakan kecurangan yang tidak dapat terdeteksi oleh suatu pengauditan dapat memberikan efek yang merugikan dan cacat bagi proses pelaporan keuangan. Adanya kecurangan berakibat serius dan membawa banyak kerugian. Berdasarkan laporan Association of Certified Fraud Examiners atau biasa disebut ACVE pada tahun 2016 memperkirakan organisasi-organisasi mengalami kerugian disebabkan adanya fraud sekitar 5%. Dari pendapatan tahun berjalan, total kerugian yang disebabkan kasus fraud melebihi sekitar 6,3 miliar dolar dengan kerugian rata-rata per kasus sebesar 2,7 juta dolar. Hasil penelitian ACVE terdapat 114 negara sampai Oktober 2015 terdapat 2.410 kasus kecurangan pekerjaan. Adapun negara-negara tersebut yaitu United States, Sub-Saharan Afrika, Asia Pasifik, Latin America, and the Caribbean, Western Europe, Eastern Europe, and Western atau Central Asia, Southern Asia, Kanada, dan Middle East and North Africa. Dalam laporan ACVE, fraud terdapat menjadi 3 bagian atau disebut juga dengan occupational fraud, digambarkan dalam bentuk fraud tree yang mempunyai 3 cabang, yaitu kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Setiap cabang
dari fraud memiliki cabang lainnya. Dapat dilihat pada gambar besarnya fraud yang terjadi dari masing-masing cabang fraud. Tindakan fraud hendaknya dideteksi dan dicegah sedini mungkin untuk menghindari dampak yang sangat buruk yang mengakibatkan kebangkrutan sebuah organisasi. Salah satu praktek kecurangan pelaporan keuangan yang sudah sangat terkenal di dunia adalah contohnya perusahaan Enron Corp yang terjadi pada Oktober 2001 yang melibatkan kantor akuntan publik ternama yaitu KAP Arthur Andersen. Enron melaporkan kerugian ratusan juta dolar di Wall Street. Sebuah perusahaan yang beromset sekitar 100 miliar US dollar tiba-tiba kolaps dan harus menanggung rugi lebih dari 50 miliar US dollar. Harga sahamnya turun sehingga harus menanggung dana pensiun sekitar 7.500 karyawan habis karena untuk membeli sahamnya sendiri. Sebuah rekor kebangkrutan bisnis terburuk di Amerika Serikat sepanjang sejarah. Sistem akuntan yang curang adalah penyebab utama kebangkrutan Enron. Utang senilai sekitar 1,2 miliar US dollar disembunyikan dengan teknik off balance sheet. Kebobrokan ini terjadi ketika Sharon Weinstein melaporkan praktik tidak terpuji atas tindakan auditor Arthur Andersen karena merekayasa laporan keuangan Enron. Bahkan diyakini bahwa kasus Enron lebih dahsyat dari skandal saham BreakX di bursa Kanada beberapa tahun lalu. Saham BreakX merupakan saham perusahaan BreakX Minerals yang menyatakan memiliki cadangan tambang emas di Busang, Kalimantan. Saham BreakX meroket hanya untuk terjun bebas setelah perusahaan itu mengaku bahwa tambang emasnya di Busang Kalimat terbukti palsu. Selain itu, kecurangan pada laporan keuangan juga terjadi pada perusahaan manufaktur PT Kimia Farma yang bergerak di bidang farmasi dan sudah menjadi perusahaan go public sejak tahun 2001. Berdasarkan indikasi oleh Kementerian BUMN dan pemeriksaan Bapepam ditemukan adanya salah saji dalam laporan keuangan yang mengakibatkan lebih saji atau bisa disebut overstatement laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 sebesar 32,6 miliar atau 24,7% dari laba bersih yang dilaporkan. Salah saji ini terjadi dengan cara melebih sajikan penjualan dan persajian pada 3 unit usaha dan dilakukan dengan menggelembungkan harga persediaan yang telah dioperasi oleh Direktur Produksi untuk menentukan nilai perusahaan pada unit distribusi PT Kimia Farma per 31 Desember 2001. Selain itu, manajemen PT Kimia Farma melakukan pencatatan ganda atas penjualan pada 2 unit usaha PT Kimia Farma dalam memanipulasi laporan keuangan perusahaan menggunakan PROAK sebagai alat untuk memanipulasi laporan keuangan. Harga saham PT Kimia Farma menurun drastis ketika kesalahan tersebut terungkap kepada publik. Terungkapnya kasus fraud PT Kimia Farma ke publik mengakibatkan harga saham menurun drastis. Fenomena ini memberikan perumahan bahwa bisnis korporasi dapat saja melakukan tindakan penyimpangan atau bahkan kejahatan yang berakibat sangat dahsyat bagi sosial ekonomi. Dengan demikian perlunya menerapkan prinsip transparansi. Gagasan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan perusahaan melalui corporate governance. Yang selanjutnya
Selanjutnya yang kedua yaitu saya akan menjelaskan teori kecurangan atau biasa disebut Diamond Theory. Diamond Theory, fraud diamond adalah pandangan baru terhadap fenomena fraud yang diusulkan oleh Wolfe and Hermanson tahun 2004. Teori ini adalah bentuk pembaruan dari teori fraud triangle oleh Cressy tahun 1950 yang menambahkan elemen kualitatif yang diyakini memiliki hubungan signifikan dengan tindakan fraud. Jika dalam teori fraud triangle Cressy 1950, Tuan Kota 2010 207 menjelaskan bahwa terdapat elemen, yaitu yang pertama ada incentive atau pressure, yaitu tekanan, yang kedua opportunity atau peluang, dan yang ketiga rationalization atau rasionalisasi, dan yang keempat ada elemen tersebut dalam teori fraud diamond mengalami penambahan elemen, yaitu capability atau capacity, yang disebut juga dengan kemampuan. Berikut ini adalah gambar-gambar yang terdapat elemen-elemen fraud diamond sebagai berikut. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang pressure. Menurut Albert L. tahun 2011, pressure dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama ada tekanan finansial atau financial pressure. Hampir 95% fraud dilakukan karena adanya tekanan dari segi finansial. Tekanan finansial yang sering diselesaikan dengan mencuri atau fraud dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang kedua ada keserakahan atau disebut dengan greedy. Yang pertama ada standar hidup yang terlalu tinggi. Yang kedua ada banyaknya tagihan dan utang, dan yang ketiga ada kredit yang hampir jatuh tempo, dan yang keempat ada kebutuhan hidup yang tidak terduga, dan yang terakhir ada tekanan akan kebiasaan buruk. Vice pressure disebabkan oleh dorongan untuk memenuhi kebiasaan yang buruk, misalnya berhubungan dengan judi, obat-obat terlarang, alkohol, dan barang-barang mahal yang sifatnya negatif. Sebagai contoh, seseorang yang suka berjudi akan terdorong untuk melakukan apapun untuk memperoleh uang sebagai taruhan atau gambling. Dan yang ketiga ada tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan, bisa disebut work-related pressure. Tidak adanya kepuasan kerja yang diperoleh karyawan, misalnya kurangnya perhatian dari manajemen, adanya ketidakadilan, dan sebagainya, dan dapat membuat karyawan harus melakukan fraud untuk memperoleh imbalan atas kerja kerasnya. Yang kedua ada opportunity. Fraud dapat dilakukan apabila terdapat peluang untuk melakukannya. Peluang ini dapat diambil apabila fraud yang dilakukannya berisiko kecil untuk diketahui dan dideteksi. Menurut Albert et al. 2011, ada 6 faktor yang dapat meningkatkan peluang bagi individu untuk melakukan fraud sebagai berikut. Yang pertama, ada kurangnya kontrol untuk mencegah dan atau mendeteksi fraud. Yang kedua, ada ketidakmampuan untuk menilai kualitas kerja. Yang ketiga, ada kegagalan untuk mendisiplinkan para pelaku fraud. Dan yang keempat, ada kurangnya pengawasan terhadap akses informasi. Dan yang kelima, ada ketidakpedulian dan ketidakmampuan untuk mengantisipasi fraud. Dan yang terakhir, ada kurangnya jejak audit atau audit trail. Berikutnya ada rationalization. Hampir semua fraud dilatar belakangi oleh rationalization. Rasionalisasi membuat seseorang yang awalnya tidak ingin melakukan fraud pada akhirnya melakukannya. Dalam Tuana Kota 2010, rasionalisasi mencari pembenaran sebelum melakukan kejahatan, bukan sesudahnya. Mencari pembenaran merupakan bagian yang harus ada dari kejahatan itu sendiri, bahkan merupakan bagian dari motivasi untuk melakukan kejahatan. Rationalization diperlukan agar si pelaku dapat mencerna perilakunya yang melawan hukum untuk tetap
mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya. Setelah kejahatan dilakukan, rationalization ini ditinggalkan karena tidak diperlukan lagi. Pertama kali manusia akan berbuat kejahatan atau pelanggaran ada perasaan tidak enak, tetapi ketika mengulanginya perbuatan ini menjadi mudah dan selanjutnya menjadi seperti biasa. Albert et al. 2011 mengungkapkan bahwa rasionalisasi yang sering terjadi ketika melakukan fraud itu sebagai berikut. Yang pertama ada aset itu sebenarnya milik saya, dan yang kedua ada saya hanya meminjam dan akan membayarnya kembali, dan yang ketiga ada tidak ada pihak yang dirugikan, dan yang keempat ada ini dilakukan untuk sesuatu yang mendesak. Yang kelima ada kami akan memperbaiki pembukuan setelah masalah keuangan ini selesai, dan yang terakhir yang keenam ada saya rela mengorbankan reputasi dan integritas asal itu dapat meningkatkan standar hidup saya. Dan yang terakhir ada capability. Wolfe and Hermanson tahun 2004 menyatakan bahwa posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk kecurangan tidak tersedia untuk orang lain. Dalam penelitian Nursani dan Irianto tahun 2014, Wolfe dan Hermanson 2004 menjelaskan sifat-sifat terkait elemen kemampuan capability yang sangat penting dalam pribadi perilaku kecurangan, yaitu yang pertama ada positioning, yang kedua ada intelligence and creativity, yang ketiga ada confidence atau ego, yang keempat ada caution, yang keempat ada deceit, yang kelima ada stress. Pertama ada positioning. Posisi seorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk penipuan. Seseorang dalam posisi otoritas memiliki pengaruh lebih besar atas situasi tertentu atau lingkungan. Dan yang kedua ada intelligence atau creativity. Pelaku kecurangan ini memiliki pemahaman yang cukup dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal dan untuk menggunakan posisi, fungsi, atau akses berwenang untuk keuntungan terbesar. Dan yang ketiga ada confidence atau ego. Individu harus memiliki ego yang kuat dan keyakinan yang besar dia tidak akan terdeteksi. Tipe kejadian umum termasuk ke seseorang yang didorong untuk berhasil di semua biaya, egois, percaya diri, dan seiring mencintai diri sendiri atau narsis. Menurut Diagnostics and Statistical Manual of Mental Disorder, gangguan kepribadian narsisme meliputi kebutuhan untuk dikagumi dan kurangnya empati untuk orang lain. Individu dengan gangguan ini dipercaya bahwa mereka lebih unggul, cenderung ingin memperlihatkan prestasi dan kemampuan mereka. Dan yang keempat ada coercion. Pelaku kecurangan dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan penipuan. Seseorang individu dengan kepribadian yang persuasif dapat lebih berhasil meyakinkan orang lain untuk pergi bersama dengan penipuan atau melihat ke arah lain. Dan yang kelima ada deceit, yaitu penipuan yang sukses membutuhkan kebohongan yang efektif dan konsisten. Untuk menghindari deteksi, individu harus mampu berbohong meyakinkan dan harus melacak cerita secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada stres, yaitu individu harus mampu mengendalikan stres karena melakukan tindakan kecurangan dan menjaganya agar tetap tersembunyi sangat bisa menimbulkan stres. Wolfe and Hermanson 2004 juga menyatakan bahwa posisi CEO, direksi maupun kepala divisi lainnya merupakan faktor penentu terjadinya kecurangan. Dengan mengandalkan posisinya yang dapat mempengaruhi ke orang lain dan dengan kemampuannya memanfaatkan keadaan dan memperlancar tindakan kecurangan,
Kemampuan untuk melakukan kecurangan akan kuat dan lebih baik jika melakukan kecurangan tersebut adalah CEO dalam perusahaan, karena CEO merupakan seseorang yang memiliki posisi tertinggi dalam jajaran keperguruan suatu perusahaan. Adanya fenomena GAP and Research Gap GAP pada penelitian tentang fraud serta masih terbatasnya penelitian yang menggunakan ilmu fraud diamond theory untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan di sektor pemerintahan, khususnya di perguruan tinggi negeri. Membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan elemen-elemen dalam konsep fraud diamond theory. Fraud merupakan tindakan yang jelas-jelas bertentangan dan dengan nilai-nilai dalam masyarakat, karena tindakan fraud menimbulkan banyak kerugian baik secara material maupun moral. Misalnya hancurnya reputasi organisasi, kerugian keuangan negara, rusaknya moral karyawan, serta dampak-dampak negatif lainnya. Teori legitimasi atau legitimation theory berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi antara perusahaan dengan masyarakat, teori ini harus memperhatikan norma-norma sosial masyarakat, karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin legitim. Oleh karena itu, untuk menjaga eksistensi dan legitimasi perusahaan di masyarakat, suatu perusahaan atau organisasi pasti akan menjalankan tata kelola organisasi yang baik dengan mengefektifkan pengendalian internal untuk mencegah dan menghindari tindak fraud yang merugikan. Salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku fraud. Di sini terdapat beberapa hubungan yang ada pada diamond theory. Yang pertama adalah hubungan kepuasan kompensasi terhadap kecenderungan perilaku fraud, dan yang kedua ada hubungan keadilan organisasi terhadap kecenderungan perilaku fraud. Yang ketiga ada hubungan situasional terhadap kecenderungan perilaku fraud, dan yang keempat ada hubungan efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan perilaku fraud, dan yang kelima ada hubungan penegakan hukum atau aturan terhadap kecenderungan perilaku fraud. Yang keenam ada hubungan asimetri informasi terhadap kecenderungan perilaku fraud. Budaya organisasi terhadap kecenderungan perilaku fraud. Yang kedelapan ada hubungan komitmen organisasi terhadap kecenderungan perilaku fraud, dan yang kesembilan ada hubungan posisi dalam pekerjaan terhadap kecenderungan perilaku fraud. Dan yang kesepuluh ada hubungan level penalaran moral terhadap kecenderungan perilaku fraud. Dan yang ke-11 ada hubungan kompetensi terhadap kecenderungan perilaku fraud. Dan yang terakhir ke-12 yaitu perbedaan antara kecenderungan perilaku fraud pada dosen dan tenaga kependidikan. Berikut ini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang komponen pengendalian internal. Pengendalian internal, sebagian ada yang menyebut pengendalian internal atau pengawasan internal, adalah istilah yang diserap dari internal controls. Istilah tersebut merujuk pada proses di dalam entitas atau organisasi termasuk perusahaan, dipengaruhi oleh dewan komisaris atau dewan pengawas serupa. Manajemen dan personel lainnya dirancang untuk memberikan jaminan yang layak agar entitas mencapai tujuan-tujuannya. Tujuan entitas dikelompokkan menjadi 3 bagian atau 3 kategori. Yang pertama ada efektivitas dan efisiensi operasi, dan yang kedua ada keandalan atau reliabilitas laporan keuangan, yang ketiga ada kepatuhan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Komponen struktur pengendalian internal ada 5 komponen, yaitu yang pertama ada lingkungan pengendalian, yang kedua ada penilaian risiko, dan yang ketiga ada aktivitas pengendalian, dan yang keempat ada informasi dan komunikasi, yang terakhir ada pengetahuan.
Lingkungan pengendalian menetapkan suasana suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran atau pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian intern lainnya yang menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian memiliki 7 komponen. Dan yang pertama ada integritas dan nilai-nilai etik. Yang kedua ada komitmen pada kompetensi, dan yang ketiga ada falsafah manajemen, filosofi dan gaya pengokasian, dan yang keempat ada struktur organisasi. Yang kelima ada dewan komisaris atau direksi dan komite audit yang efektif, dan yang keenam pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, dan yang terakhir ada kebijakan dan prosedur kepegawaian. Penilaian resiko atau risk assessment. Penilaian resiko adalah identitas, analisis, dan manajemen resiko entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Proses penilaian resiko entitas harus memperlihatkan keadaan serta kejadian internal dan eksternal yang dapat sangat mempengaruhi kemampuannya dalam mencatat, memproses, dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan hasil manajemen dalam laporan keuangan. Penilaian resiko oleh manajemen juga harus mempertimbangkan resiko yang muncul akibat beberapa kondisi, terdiri dari identifikasi resiko dan analisis resiko. Identifikasi resiko meliputi pengujian terhadap faktor-faktor eksternal seperti perkembangan teknologi, persaingan, dan perubahan ekonomi. Selanjutnya ada aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian ada kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh manajemen untuk mengantisipasi resiko yang dapat menghalangi entitas mencapai tujuannya. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diaplikasikan pada berbagai tingkat organisasionalnya atau fungsional dalam sebuah entitas. Meskipun aktivitas pengendaliannya itu dapat dilaksanakan baik secara manual maupun dengan komputer, namun saat ini penggunaan komputer telah semakin meluas, di mana pengendalian yang terkomputerisasi ini lebih sering digunakan untuk beberapa tujuan. Aktivitas pengendalian memiliki 5 komponen. Yang pertama ada pemisahan tugas yang memadai, otorisasi yang pantas, transaksi dan aktivitas. Yang ketiga ada dokumen dan catatan yang memadai. Yang selanjutnya ada pengendalian atas aktiva dan catatan. Yang terakhir ada pengecekan independen dan pelaksanaan. Informasi dan komunikasi. Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi adalah transaksi dilaksanakan dengan mencegah salah saji dalam asersi laporan keuangan dan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh sumber daya manusia. Oleh karena itu, sistem informasi yang efektif dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi yang dicatat atau terjadi adalah pertama ada sah, yang kedua telah diotorisasi, yang ketiga ada telah dicatat, yang keempat telah dinilai dengan wajar, yang kelima telah dicatat dalam periode seharusnya, yang terakhir ada telah dimasukkan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar. Pemantauan atau disebut dengan monitoring. Pemantauan merupakan suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian intern pada satu waktu. Pemantauan dapat dilakukan melalui aktivitas terus-menerus atau evaluasi terpisah. Prosedur pemantauan yang terus-menerus ini dilakukan terhadap aktivitas rutin yang normal terjadi dalam sebuah entitas serta mencakup aktivitas manajemen dan pengawasan yang biasa. Sebagai contoh, dalam entitas auditor internal secara teratur menyediakan informasi tentang berfungsi tidaknya sistemnya pengendalian internal dengan berfokus pada evaluasi desain dan operasi pengendalian internal. Evaluasi terpisah adalah penilaian periodik atas semua atau sebagian pengendalian internal. Evaluasi tersebut itu dapat dilakukan oleh personal internal atau oleh pihak luar seperti
contohnya akuntan publik. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang materi peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Peran internal auditor menjadi sangat bervariasi dan tergantung pada kebutuhan organisasi itu sendiri. Struktur internal audit dan kompetensi yang tersedia. Peran audit itu antara lainnya mencakup yang pertama ada mendukung pembinaan untuk membangun proses dan program anti fraud yang dapat dimantau dan dimonitor secara teratur dan berkala. Yang kedua ada memfasilitasi penilaian resiko fraud pada instansi, unit pelaksanaan dan tindakan operasional. Yang ketiga ada menghubungkan dan mendokumentasikan aktivitas pengendalian anti fraud untuk mengidentifikasi resiko fraud. Yang keempat ada mengevaluasi dan menguji desain dan efektivitas operasi program pengendalian dan anti fraud. Yang kelima itu ada melaksanakan fraud auditing atau audit investigatif. Yang keenam ada melaksanakan penugasan investigatif untuk membuktikan dugaan fraud atau penyalahgunaan lainnya. Yang ketujuh ada melaporkan kepada pimpinan instansi mengenai efektivitas instansi dalam mencegah, mendeteksi, menginvestigasi dan memperbaiki dampak fraud ini. Lanjutnya, selain itu peran internal audit adalah sebagai pengawas terhadap tindak kecurangan. Audit internal bertanggung jawab untuk membantu manajemen untuk mencegah dengan melakukan pengujian dan evaluasi keandalan dan efektivitas dari pengendalian seiring dengan potensi resiko terjadinya kecurangan dalam berbagai segmen. Kemampuan mendeteksi fraud adalah sebuah kecakapan atau keahlian yang dimiliki oleh auditor untuk menemukan indikasi mengenai fraud. Menurut Kemaat tahun 2011 156, mendeteksi kecurangan adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindakan kecurangan sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan. Untuk melakukan pencegahan terhadap fraud, setidaknya ada 3 upaya yang harus dilakukan. Pertama, membangun individu yang ada di dalamnya terdapat trust and openness, mencegah benturan kepentingan. Dan yang kedua ada membangun sistem pendukung kerja yang meliputi integrasi, standarisasi kerja, aktivitas kontrol, dan sistem reward and recognition. Dan yang terakhir ada membangun sistem monitoring yang di dalamnya terkandung kontrol self-assessment internal dan external auditor. Selanjutnya, menurut Albert tahun 2005, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam mencegah fraud, antara lain sebagai berikut. Ciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, dan bantuan menghilangkan peluang penipuan, seperti contohnya mengidentifikasi internal yang baik, dua mencegah kolusi antara karyawan dan pihak luar. Yang ketiga ada mengenali cara memantau karyawan. Cara mengenalinya itu kenali cara memantau karyawan, mengatur baris tanggapan untuk tip anonim, melakukan audit penipuan secara proaktif, dan yang terakhir ada membuat dan mengorganisasi yang efektif untuk meminimalkan penipuan. Berikut ini adalah cara-cara untuk mendeteksi fraud. Langkah penting yang harus dilakukan auditor untuk mengetahui ada tidaknya fraud dengan jalan mendeteksi dapat digunakan beberapa teknik, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada teknik mendeteksi melalui audit serta akuntansi yang mengarah pada gejala atau kemungkinan terjadi fraud, yaitu ada critical point auditing. Critical point auditing dengan hal berikut. Pertama ada analisis trend, yang kedua ada pengujian khusus, dan yang kedua ada teknik mendeteksi dengan analisis kepekaan pekerjaan dengan memadam pelaku potensial atau bisa disebut dengan job sensitivity analysis. Job sensitivity analysis dengan hal berikut. Yang pertama,
identifikasi semua posisi pekerjaan yang rawan terhadap kecurangan. Yang kedua, identifikasi tingkat pengendalian yang dilakukan oleh manajer. Yang ketiga, ada identifikasi gejala yang terjadi seperti adanya kekayaan pribadi yang tidak dapat dijelaskan, seperti pola hidup mewah, rasa tidak puas, egois, pengembalian interupsi dan ingin dianggap penting. Itu sebagai salah satu contoh karakter pribadi. Yang kelima, ada pengujian rinci. Apakah pengujian dan tidak lanjut perbaikan telah dilakukan pada kesempatan pertama atas jenis pekerjaan yang berisiko itu. Sini saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu materi yang terakhir tentang kompetensi internal auditor. Dalam menunjang kinerjanya, auditor harus memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan pekerjaannya. Sebagai sebuah hubungan, cara-cara setiap individu memanfaatkan pengetahuan, keahlian, dan perilakunya dalam bekerja. Kompetensi diwujudkan dalam kinerja. Jadi, kompetensi dapat dihubungkan ke hal-hal yang berkaitan dengan jenis tugas konseptual tertentu, yakni berkenaan dengan apa yang harus dikerjakan dan sebagus apa pekerjaan yang dilakukan. Menurut Sawyers tahun 2009-17. Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kompetensi auditor, diantaranya adalah Mulyadi tahun 2009 yang menjelaskan bahwa kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Setiap anggota itu harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan itu memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti disyaratkan oleh prinsip etika. Yang kedua, ada Siti Kurnia Rahayu dan Eli Suhayati tahun 2010 menjelaskan bahwa kompetensi artinya auditor harus mempunyai kemampuan, ahli, dan berpengalaman dalam pemahaman kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti itu yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambil. Yang ketiga, ada Arendt et al. Tahun 2008 yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo menyatakan bahwa kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktek yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan. Ada 5 karakteristik yang membentuk kompetensi, yakni yang pertama pengetahuan, yang kedua ada keterampilan, yang ketiga konsep diri dan nilai-nilai, yang keempat ada karakteristik pribadi, yang kelima ada motif. Untuk meningkatkan kompetensi profesional, menurut Jafar dan Sumiati tahun 2008-123 dapat dibagi menjadi 2 yang terpisah. Fase-fasenya itu yang pertama ada pencapaian kompetensi profesional. Pencapaian kompetensi profesional pada awalnya memerlukan standar pendidikan umum yang tinggi, diikuti oleh pendidikan khusus, pelatihan, dan ujian profesional dalam subjek yang relevan dan pengalaman kerja. Yang kedua ada pemeliharaan kompetensi profesional. Kompetensi yang dipelihara dan dijaga melalui komitmen untuk belajar dan melakukan peningkatan profesional secara berkesinambungan selama kehidupan profesional anggota. Anggota harus menerapkan suatu program yang dirancang untuk memastikan terdapatnya kendali mutu atas pelaksanaan jasa profesional yang konsisten dengan standar nasional dan internasional. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman sudah melihat presentasi yang saya bacakan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.